Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for coming in my video and welcome back to my channel. Dalam video kali ini, saya akan berbagi ilmu kepada kalian tentang kelembagaan perbankan syariah. Langsung saja, let's for watching. Kelembagaan perbankan syariah. Pembahasan kelembagaan perbankan syariah di Indonesia, ada beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas dalam video kali ini, yaitu yang pertama, Bank Umum Syariah atau BUS, yang kedua, Unit Usaha Syariah atau UUS, yang ketiga, Bank Pengkreditan Rakyat Syariah atau BPRS, yang keempat, Dewan Pengawas Syariah atau DPS, dan yang terakhir, Dewan Syariah Nasional atau DSN. Pertama, kita bahas dulu Bank Umum Syariah atau BUS. BUS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BUS menurut OJK ada 17. Yang pertama, menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 2. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah. 3. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 4. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, dan akad istisna. 5. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qard. 6. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk IMBT, ijarah muntahiyah bitamlik. 7. Melakukan pengambilan utang berdasarkan akad hawalah. 8. Melakukan usaha kartu debit atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. 9. Membeli, menjual, atau meminjam atas resiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah. 10. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan Bank Indonesia. 11. Menerima pembiayaan dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah. 12. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah. 13. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah. 14. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad wakalah. 15. Memberikan fasilitas letter of credit atau bank generasi berdasarkan prinsip syariah. 16. Melakukan kegiatan yang lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan syariah. Terakhir, 17. Dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, kita bahas unit usaha syariah atau UUS. UUS adalah unit kerja di kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah atau unit syariah. Tugas umum dari UUS yang pertama, mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan kantor cabang syariah. 2. Melaksanakan fungsi treasury dalam rangka pengelolaan dan penempatan dana yang bersumber dari kantor cabang syariah. 3. Menyusun laporan keuangan konsolidasi dari seluruh kantor cabang syariah. Yang terakhir, melakukan tugas penata usahaan laporan keuangan kantor cabang syariah.
Ketiga, kita bahas Bank Pengkreditan Rakyat Syariah atau BPRS. BPRS merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, ini bedanya dengan bank umum syariah. Kalau BUS, dia memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kalau BPRS, dia tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS merupakan badan usaha yang setara dengan BPR konvensional dalam bentuk hukum perseroan terbatas atau PT, perusahaan daerah atau koperasi. Oke. Selanjutnya kita bahas Dewan Pengawas Syariah atau DPS, yang merupakan dewan setingkat dewan komisaris yang bersifat independen, yang dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional dan ditempatkan pada lembaga keuangan syariah dengan tugas yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional. Tugas utama DPS: mengawasi kegiatan operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah, khususnya yang tertuang dalam guidelines dan fatwa-fatwa DSN. 2. DPS akan membuat pernyataan secara berkala tentang kesesuaian operasi bank dengan prinsip syariah, yang biasanya dimuat dalam laporan tahunan bank yang bersangkutan. 3. DPS juga meneliti dan merekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya dari segi kesesuaian dengan prinsip syariah, terutama dengan guidelines dan fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN. Fungsi DPS yang pertama, sebagai pengawas aktif dan pasif dari pelaksanaan fatwa-fatwa DSN serta memberi pengarahan atau pengawasan atas produk atau jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua, sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, UUS, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan syariah. Yang ketiga, sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan dalam bank dan wajib melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan bank syariah yang diawasinya ke DSN sekurang-kurangnya 1 tahun sekali. Fungsi DPS yang keempat, sebagai mediator antara bank dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan bank syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya 1 tahun sekali. Persyaratan keanggotaan DPS ada 3. Yang pertama, integritas. Yang kedua, kompetensi. Dan yang terakhir, reputasi keuangan. Kita bahas selanjutnya yang terakhir yaitu Dewan Syariah Nasional. DSN merupakan dewan yang dibentuk oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia, yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah. Untuk mengetahui seperti apa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, kalian bisa mengunjungi link DSN MUI di https://dsnmui.or.id. Latar belakang pembentukan DSN, yaitu yang pertama, efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi atau keuangan. Yang kedua, mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan. Dan yang terakhir, mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian atau keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Kemudian kewenangan DSN. Yang pertama, memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpanan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN. Yang kedua, mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait. 3. Memberikan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai kapslok DPS pada suatu lembaga keuangan syariah, termasuk bank, asuransi, dan reksadana. 4. Mengusulkan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan. 5. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Bank Indonesia dan Bapepam. Tugas-tugas DSN.
Yang pertama, memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan menjadi DPS pada suatu lembaga keuangan syariah. Yang kedua, meneliti dan memberi fatwa terhadap produk-produk yang dikembangkan lembaga keuangan syariah. Kemudian, yang ketiga, tugas DSN adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam. Dan yang terakhir, tugas DSN yaitu menyusun guidelines atau panduan produk syariah yang bersumber dari hukum Islam yang dijadikan dasar pengawasan bagi DPS lembaga-lembaga keuangan syariah. Oke. Fungsi utama DSN adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Yang kedua, fungsi lain dari DSN antara lain meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan lembaga keuangan syariah. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya penjelasan materi tentang kelembagaan perbankan syariah telah selesai. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk kalian. Jika kalian suka dengan konten pembelajaran yang saya share, silahkan like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.